Kenaikan pangkat istimewa kepada Menko Polhukam baru Jambari Chandiago dan Penasehat Presiden Bidang Keamanan dan juga Reformasi Polri Ahmad Doviri. Informasi lengkapnya usai jeda, tetaplah di Sindo Malam. Sindo Today, setiap hari di Sindo News TV, Beyond Headline. Terima kasih masih di Sindo Malam. Pemirsa, Asosiasi Pengemudi Ojek Online Gabungan Aksi Roda 2 Indonesia menggelar aksi unjuk rasa. Dalam orasinya, massa menyampaikan sejumlah tuntutan, salah satunya adalah perbaikan sistem bagi hasil. Pengemudi ojek online yang tergabung dalam Asosiasi Pengemudi Ojek Online Garda Indonesia menggelar demonstrasi di depan gedung DPR RI Jakarta pada Rabu sore. Sebelumnya, rombongan melakukan long march dari markas Garda di Cempaka Mas, Jakarta Pusat, kemudian melalui Istana Presiden dan Kementerian Perhubungan dan berakhir di DPR RI. Dalam aksi itu, Ketua Umum Garda Indonesia Raden Igun Wicaksono yang berhasil menemui pimpinan DPR dan anggota Komisi 5 menyampaikan bahwa tuntutan sistem bagi hasil 90% untuk pengemudi dan 10% untuk aplikator telah disetujui. Biaya potongan aplikasi atau bagi hasil. Bagi hasil sudah disetujui oleh DPR RI maupun pemerintah dan negara, bahwa untuk ojek online sebesar 90%. Alhamdulillah. Dan untuk perusahaan aplikasi maksimal 10%. Dan itu akan diatur dalam peraturan presiden. Sehingga peraturan-peraturan yang ada di luar peraturan presiden itu gugur. Sebelumnya diketahui dalam aksi demo ini ada 7 tuntutan yang digaungkan. Pertama, mendesak RUU Transportasi Online masuk ke Prolegnas 2025-2026. Kedua, menetapkan batas potongan maksimal 10% dari aplikator. Ketiga, membuat regulasi khusus mengenai tarif antar barang dan makanan. Keempat, melakukan audit investigatif terhadap potongan tambahan 5% dari aplikator. Kemudian kelima, menghapus program aceng, slot, multi-order, member berbayar, dan lainnya yang dianggap merugikan mitra pengemudi. Keenam, mendesak Presiden mencopot Menteri Perhubungan Budi Purwagandi. Dan yang ketujuh dan juga terakhir, mendesak Kapolri mengusut tuntas kematian Afan Kurniawan, pengemudi ojek online yang meninggal 28 Agustus lalu. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, mantan Kepala Staf Umum TNI Jambari Chandiago ditunjuk Presiden Prabowo Subianto menjadi Menko Polhukam Republik Indonesia yang baru. Selain itu, Presiden menunjuk Erick Thohir menempati posisi Menpora. Presiden Prabowo Subianto melantik sejumlah pejabat menteri dan wakil menteri serta kepala kantor kepresidenan tanpa didampingi Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka. Letnan Jenderal TNI Purnawirawan Jambari Chandiago menjadi Menko Polhukam menggantikan Budi Gunawan. Sementara itu, Erick Thohir dicopot dari jabatan Menteri BUMN dan dilantik menjadi Menteri Pemuda dan Olahraga menggantikan Dito Aryo Tejo. Selain itu, Presiden melantik juga sejumlah wakil menteri, diantaranya Afrian Syah Nur menjadi Wakil Menteri Ketenagakerjaan menggantikan Emmanuel Ebenezer, serta Farida Faricha menjadi Wakil Menteri Koperasi. Dan juga Rohmat Marzuki dilantik menjadi Wakil Menteri Kehutanan. Presiden Prabowo juga melantik Letjen Polisi Ahmad Doviri menjadi staf khusus Presiden Bidang Keamanan dan Ketertiban dan Reformasi Kepolisian. Muhammad Kodari menjadi Kepala Kantor Staf Presiden dan melantik Angga Raka Prabowo untuk jabatan keduanya menjadi Kepala Badan Komunikasi Pemerintahan. Gunakan sisa umur untuk kepentingan bangsa dan negara. Pak, melihat kemarin berapa umur saya, siapa yang tahu? 77 tahun. Ya, sebentar lagi 77 tahun. Gunakan sisa umur itu untuk tetap mengabdi kepada bangsa dan negara. Nggak ada istilah-istilahan.
Kenapa? Kemarin penunjukan. Kenapa? Komunikasi awal dengan presiden sebelum penunjukan apa pesan-pesannya dan lain sebagainya mungkin Pak. Ya, pesannya itu tadi. Ayo kita sama-sama perbaiki, walaupun saya tahu kita sudah berusia sekian, sisa umur itu kita manfaatkan sebaik-baiknya untuk kepentingan bangsa dan negara. Itu yang disampaikan kepada saya. Pak, tapi melihat beberapa kali ada kerusuhan gitu, Bapak melihat ini seperti apa Pak agar tetap aman? Ya itu nantilah, saya kan belum ke kantor. Tapi ada tantangan nggak sih Pak melihat kondisi yang sekarang Pak? Yang harus jadi prioritas Pak sekarang? Makanya saya kan belum ke kantor, dan di kantor saya kan dapat laporan. Baru saya nanti melihat. Dengan Pak Syafri Pak? Dengan Pak Syafri itu kooperasi dengan Pak Syafri ya komunikasi sebagai kawan banyak. Kalau sebagai Menko pasca demo ricu itu jadi concern juga di salah satu. Kenapa? Penanganan pasca demo ricu kemarin itu juga jadi concern untuk Bapak atau penugasan dari Pak Prabowo. Sementara beliau mengatakan seperti itu, nanti tinggal saya menjabarkannya setelah saya mendapatkan informasi yang lengkap dari kantor Menko Polhukam. Koordinasi polisi. Berarti ini langsung sertijab ya Pak? Saya nanti ke sana. Hari ini ya Pak? Langsung. Iya, langsung sana. Bukan sertijab lah, beliau kan ad interim ya. Jadi ya. Buntut video viralnya dugem dan nyawer uang, anggota DPRD Sumatera Utara Aji Karim akhirnya dicopot dari jabatannya sebagai Sekretaris Komisi C DPRD Sumatera Utara. Aji Karim meminta maaf kepada masyarakat atas beredarnya video dirinya bersama istri dalam acara keluarga yang terjadi 3 tahun lalu. Viral di media sosial, anggota DPRD Sumut Aji Karim yang sedang dugem dan sedang nyawer seorang perempuan bernyanyi dengan menebar-nebar uang pecahan Rp100.000 membuat dirinya mendapat sanksi dari partainya. Setelah desakan dari elemen masyarakat dan mahasiswa meminta politisi Partai Gerindra itu dicopot sebagai anggota DPRD Sumut. Selain memberikan teguran kepada Aji Karim untuk tidak lagi mengulang perbuatannya, fraksi Partai Gerindra Sumut memberikan sanksi dengan memindahkan Aji Karim dari sebelumnya menjabat sebagai Sekretaris Komisi C DPRD Sumut, kini menjadi anggota biasa DPRD Sumut. Aji Karim membela diri bahwa video yang beredar tersebut merupakan video dugem diproduksi 2 tahun lalu saat ia bersama istri sedang merayakan ulang tahun keluarga di negara Thailand. Sedangkan video viral yang sedang menyawer uang adalah video 3 tahun lalu saat ia bersama istri membuat acara karaoke keluarga di rumah. Pria yang sudah 3 kali menjabat sebagai anggota DPRD Sumut itu mengaku ikhlas dan legowo atas sanksi baik teguran maupun pemindahan jabatan yang diberikan partai kepadanya. Ia meminta maaf sebesar-besarnya kepada masyarakat luas, khususnya masyarakat Sumatera Utara atas beredarnya kedua video itu. Aji Karim mengaku beredarnya video viral itu dilakukan tanpa sengaja dan juga tidak bermaksud untuk melukai hati masyarakat. Istri juga kemarin yang upload, jadi ditanya untuk apa gitu kan, untuk mengenang nostalgia masa-masa lalu lah kan gitu. Itu pun nggak lebih dari 10 menit, begitu saya tahu langsung saya hapus Bang. Ya saya sudah diberikan peringatan lah kan gitu, peringatan supaya tidak mengulangi perbuatan seperti gitu lagi, mengupload video-video pribadi yang bisa merusak partai kan itu, merusak kredibilitas Pak. Sementara itu istri Aji Karim memohon maaf atas video yang beredar. Ia pun mengaku video sawer duit pecahan Rp100.000 yang diberikan Aji Karim kepadanya semata-mata hanya untuk konten. Wanda meminta maaf kepada masyarakat dan berjanji tidak lagi mengulang perbuatannya. Dari Medan, Sumatera Utara, Said Ilham, iNews melaporkan.